Halo sob, balik lagi bersama gue Reza di Sobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha. Udah lama nih kita nggak ketemu, mungkin sekarang kita udah memasuki masa PPKM darurat ya. Teman-teman semua, bagaimanapun keadaan di luar sana, mari kita sukseskan bersama dan tetap menjaga orang-orang di sekitar kita dengan tetap menggunakan masker dan taat terhadap protokol kesehatan. Lalu di video kali ini saya akan bahas nih sesuatu yang sering kali kita jumpai tapi bisa jadi kita tidak sadar apa itu dan apa sih manfaatnya. Sebelum kita membahas ke situ, kita masuk dulu soal kalian setuju gak sih kalau ketika kita membeli sesuatu untuk usaha, barang tersebut merupakan barang investasi? Kalau kalian setuju, lanjutin nonton video ini. Kalau kalian gak setuju, ya udah lanjutin aja. Oke. Karena barang yang kita beli untuk usaha kita adalah barang yang investasi, maka perlu pertimbangan yang lebih jauh. Dan hal ini yang akan kita bahas merupakan salah satu variabel mungkin untuk pertimbangan teman-teman semua. Khususnya ketika teman-teman memberi peralatan elektronik. Oke, variabel apa itu? Variabel tersebut ialah IP rating. Mungkin teman-teman sering jumpai IP rating ini ketika membeli elektronik atau seperti kalian membeli handphone. Ada yang handphonenya IP22, IP67, IP68. Apa sih itu? Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu, tapi mungkin banyak juga nih yang belum tahu. Nah, IP rating itu adalah kepanjangan dari Ingress Protection atau bisa juga International Protection yang dikeluarkan oleh EAC atau International Electronic Community. Nah, di dalam IP rating itu ada 2 digit angka yang mengikutinya. Oke, di IP rating digit pertama ini yang ketahanan dengan benda padat itu ada macam-macam skornya, dimulai dari 0 sampai dengan 6, di mana ada ketahanan ketika kita sentuhan tangan, ada yang untuk yang tertingginya itu benda tersebut di skor 6 tidak akan kemasukan debu sama sekali. Jadi aman untuk environment atau lingkungan yang sifatnya kotor. Debu yang berterbangan tidak akan mengganggu fungsi utama dari elektronik tersebut. Lalu untuk yang digit kedua itu liquid, cairan, di mana skornya dimulai dari 0 sampai 8, dan di skor yang terakhir itu barang tersebut bisa jadi untuk ditenggelamkan di dalam air. Nah, sekarang coba teman-teman perhatiin deh, barang-barang elektronik apa nih yang ada di tempat usaha kalian. Bisa jadi alat kasir kalian, bisa jadi handphone, tablet kalian, atau kulkas. Itu IP ratingnya berapa sih kira-kira? Dan udah distandarisasi belum nih? Karena yang punya IP rating itu hanya pabrik-pabrik yang memiliki standarisasi. Dan di sertifikasi ini dikeluarkan oleh yang saya sebutkan tadi, EAC atau International Electronic Community. Nah, setelah kalian cek, coba kalian lihat digitnya itu berapa, 2 digit terakhir. Oke, jadi di IP rating ini ternyata ada lagi kode tambahan khusus, yaitu kode tambahan huruf yang hadir setelah 2 digit sebelumnya yang telah saya sebutkan tadi. Ada huruf apa saja, yaitu pertama ada huruf F, yaitu ketahanan terhadap minyak, lalu ada huruf H, perlindungan terhadap tegangan tinggi, lalu ada huruf M, yaitu bergerak saat uji coba, lalu ada huruf S, yaitu tidak ada gerakan sama sekali ketika pengujian, lalu ada huruf W, yaitu tahan terhadap berbagai cuaca. Oke, di sini mungkin kalian sudah paham atau masih belum paham, nanti silahkan tanya-tanya aja di kolom komentar. Nah, lalu untuk alat-alat kasir sendiri, bagaimana sih yang bagus? Biasanya balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalian gunakan itu di mana? Misalnya kita ambil contoh, kalian membutuhkan scanner. Lalu kalian membutuhkan scanner nih yang tahan terhadap cipratan air atau water drip. Kalian harus tahu
apakah scanner yang kalian beli itu memiliki IP rating dengan digit yang keduanya sudah melewati skor yang ketiga apa belum? Karena untuk water dripping itu ada di skor yang ketiga. Lalu kalau kalian untuk menggunakannya itu di wilayah yang benar-benar basah sekali, kalian bisa paling amannya menggunakan scanner dengan IP rating yang ketahanan liquid itu dengan skor minimal 6. Dan apa ada scanner yang seperti itu? Nah, ada scanner yang seperti itu, yaitu ScanLogic tipe 5230. Lalu mas, kalau saya nih butuhnya printer mobile tapi digunainnya di jalan, pasti kan banyak debu masuk, dan kalau debu masuk itu kan mengganggu printhead ya atau mesin. Ini enaknya pakai IP rating yang mana? Nah, debu masuk itu termasuk dalam kategori benda padat, dan kategori benda padat itu adalah IP rating dengan kode digit yang pertama. Kalian harus fokus kepada digit yang pertama. Untuk debu itu sendiri paling baik itu ada di skor 6. Tapi kalaupun di skor terbawahnya, kalian bisa untuk minimal itu di skor yang 4. Nah, apa sih scannernya? Nah, apa sih printernya? Contohnya yang seperti itu. Nah, yang saya tahu ada Kochok tipe HPM 300CL, di mana ini adalah printer mobile thermal dengan ukuran 80 mili dan bisa digunakan untuk pencetakan label, dan ini memiliki IP rating 6,2 atau IP rating 62. Coba kalian simak videonya berikut. Ini adalah contoh ketahanannya, di mana printer ini bisa tahan ketika kita gunakan terjatuh dari atas mana tuh? Terjatuh dari ketinggian 1 meter, digunakan untuk memecahkan kenari yang sangat keras, dan ini printer masih bisa berguna. Ketika kamu membutuhkan printer dengan ketahanan seperti itu, printer ini cocok banget. Jadi, kesimpulannya, untuk membeli sebuah barang, apalagi untuk usaha, kalian harus tahu bahwa barang tersebut memiliki ketahanan terhadap kondisi lingkungannya, baik dari benda padat maupun dari benda cair. Dan kalian sesuaikan dengan bisnis kalian. Apakah lingkungan bisnis kalian itu basah atau lingkungan bisnis kalian berdebu? Lalu sesuaikan kebutuhan elektronik kalian sesuai dengan kondisi lingkungan tempat bisnis kalian, sehingga barang yang kalian beli akan dapat kalian gunakan secara lebih maksimal. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe. See you.